Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita sekali lagi masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Dan biar pagi hari ini kita mengharapkan Tuhan melawat hidup kita. Kita berdoa biar hari ini Tuhan memberikan hati yang baik untuk kita siap terima lawatan Tuhan. Kita berdoa ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau punya sesuatu yang spesial buat setiap kami. Tuhan, Kau mau mengerjakan sesuatu yang baru buat hidup kami. Pagi hari ini kami menyediakan hati kami untuk lawatan-Mu, untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hampiri Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami percaya kami ada sampai hari ini oleh karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Tuhan, Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Kami nyatakan iman percaya kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Kinana maya shenena nana maya nana maya nana maya nana maya nana sikina maya wana nama sikina. My heart will trust in you. Mari kita angkat tangan. My heart will trust in you. 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 My heart will trust. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami percaya. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in
heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Sekali lagi katakan, my heart will trust in you. 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 Mari sembah Dia, angkat suara kita. Haleluya. Ini hati kami, ini penyembahan kami, Tuhan. Shikinarana masane. Kami percaya janji-Mu. Shidididididi kamarana maya senderana maya rana maya sande. Haleluya. Kinarana shikinarana maya rana shikinarana maya rana manana. Haleluya. Shininarana narana maya rana mase. Haleluya Tuhan. Kami akui Tuhan, pagi hari ini bahwa Engkau Tuhan kami. Engkau Raja atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari angkat suara kita, katakan, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Yes. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Raja, Kau yang termulia, Kaulah termulia di bumi dan di surga. Angkat tangan kita, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lebih tinggi lagi angkat pujian ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan,
puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, Ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji namamu, ku puji, ku muliakan namamu. Korana maya shikina marana masai. Mari sembah dengan berbahasa roh. Kinarana mushikina ranama nananamo. Sikinarina maya nananaso. Shidididididi kamarana marana masa. Orana maya sore rana maya rana maya rana maya rana mase. Kinarana moya she. Korana maya rana masonde. Engkau Tuhan, Kau Raja, Kau Tuhan atas hidup kami. Benar Tuhan, bukan hanya sekedar pengagungan kami lewat bibir lidah kami pagi hari ini, tapi kami mau benar-benar mempercayakan hidup kami. Kami mau mempercayakan seluruh jalan-jalan kami dalam pimpinan-Mu Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidup kami. Kami percaya Engkau akan bawa kami dari kemuliaan sampai pada kemuliaan berikutnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, ajari sekali lagi pagi hari ini untuk kami berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang baru bergabung untuk doa pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan melawat kita waktu kita memuji, kita menyembah Tuhan. Tuhan sudah bekerja di dalam hati kita. Dan pagi hari ini saya rindu untuk setiap kita bisa belajar sama-sama tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Yang itu juga akan menolong saya secara pribadi untuk bagaimana saya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, satu perkara yang saya belajar adalah kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Kita tidak bisa memakai kekuatan kita sendiri atau memikirkan jalan-jalan kita sendiri. Kita sangat perlu untuk kita bergantung dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa bergantung dengan Tuhan? Salah satu caranya adalah kita berdoa. Kita bertanya dengan Tuhan, kita minta, kita dengar-dengaran akan Tuhan, kita minta suaranya untuk menolong kita day by day, hari lepas hari, untuk apapun yang kita lakukan. Itu yang sangat perlu kita lakukan. Tapi ada kalanya ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, satu hal yang juga kita ingat, bukan hanya kita berhenti di step kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kita belajar, bahwa kalau kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita juga harus mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Dan hari ini kita akan pelajari hal itu, bagaimana kita berjalan hidup dipimpin Tuhan. Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 20 ayat 17 sampai ke 28. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi Anda yang di rumah, mengikuti dari rumah, bisa sambil membaca Alkitabnya sehingga setiap bagian dari firman Tuhan tidak ada yang terlewat. Tidak hanya sekedar didengar, tapi juga bisa sama-sama kita renungkan. Ayat 17 katakan, juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya. Dengan tidak termasuk suku Benyamin, ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah terlebih dahulu. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin,
Maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya pada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Kalau kita membaca kisah ini, ada satu background story dari kisah ini, kenapa bangsa Israel hendak menyerang suku Benyamin. Di pasal sebelumnya bisa Bapak Ibu baca bahwa telah terjadi sebuah perbuatan noda yang dilakukan oleh penduduk Gibea yang mereka adalah suku Benyamin. Karena suatu perbuatan tersebut, karena sebuah hal tersebut, maka bangsa Israel memutuskan untuk mereka menyerang suku Benyamin. Dan sebelum bangsa Israel memutuskan untuk mereka menyerang suku Benyamin, kita sudah baca di pasal yang tadi gitu ya, yang barusan kita baca, mereka bertanya kepada Tuhan, haruskah kami maju untuk menyerang Bani Benyamin? Mereka tidak bertanya hanya sekali, tapi mereka melakukannya bahkan sampai 3 kali. Dan kita juga baca di kisah yang tadi, bahwa ketika sekalipun mereka sudah bertanya pada Tuhan, mereka sudah minta keputusan Tuhan, tapi mereka belum mengalami kemenangan ketika mereka melakukan penyerangan pertama, bahkan penyerangan yang kedua sekalipun, mereka tetap mengalami kekalahan. Di sana dicatat bangsa Israel gugur 22.000 orang, yang kedua 18.000 orang. Jadi sekalipun mereka mendengar tuntunan Tuhan, sekalipun Tuhan memerintahkan untuk mereka maju untuk menyerang suku Benyamin, tapi tidak seketika itu mereka langsung mendapatkan apa yang jadi suara Tuhan tersebut. Mereka seolah-olah ketika mendengar, kalau kita pun sama, ketika kita mungkin dapat suara Tuhan tentang kemenangan, tentang janji Tuhan, kita di bayangan kita seolah-olah langsung berkata, oh ya, yes, pasti menang, yes, pasti berhasil, yes, pasti ada sesuatu yang besar di depan kita, dan kita pasti excited dengan itu. Demikian juga bangsa Israel. Tapi apa yang dihadapi ketika mereka mendengar hal itu di kali pertama itu, mereka justru mengalami hal yang sebaliknya. Mereka menderita kekalahan. Dan apa yang kita bisa pelajari untuk pagi hari ini, kalau kita mau berjalan pimpinan Tuhan, bagaimana bangsa Israel belajar untuk berjalan pimpinan Tuhan? Yang pertama yang saya pelajari adalah kita harus belajar untuk tetap taat dan setia. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita jalani. Ketika kita menghadapi situasi-situasi di mana waktu kita mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan suara Tuhan, bahkan kita belum melihat sebuah tanda-tanda bahwa itu akan terjadi. Atau bahkan waktu kita mendapat sesuatu suara Tuhan itu seolah-olah sesuatu yang baik, tapi yang kita hadapi mungkin keadaan yang sebaliknya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kebenarannya adalah, apakah kita mau tetap mempercayai Tuhan? Apakah kita tetap mau mempercayakan hidup kita pada Tuhan untuk mengatur hidup kita, menyerahkan setiap keputusan-keputusan kita pada Tuhan? Itu yang akan membedakan kita. Itu yang akan membuat setiap kita meraih apa yang menjadi janji Tuhan tersebut, atau kita menyerah di tengah jalan. Ada waktu-waktu di mana ketika kita mendengar suara Tuhan, itu adalah waktu Tuhan untuk menguji hati kita. Waktu di mana Tuhan itu menguji kepercayaan kita. Apakah benar-benar kita mau mengerjakannya, ataukah waktu kita mendengar, bagaimana kita meresponi, apakah kita benar-benar mau tetap melibatkan Tuhan? Ada waktu-waktu kita mendengar suara Tuhan, ketika itu tidak langsung digenapi, ada kalanya Tuhan sedang melihat hati kita, apakah kita benar-benar mau melibatkan Tuhan untuk step selanjutnya. Kita bisa belajar dari kisah Abraham dan Sarai ketika mereka mendapatkan janji Tuhan tentang keturunan. Ketika selang berapa tahun janji itu belum terjadi, mereka belum mendapatkan keturunan, Sarai sempat berkata kepada Abraham, ya betul, janji Tuhan akan memberi kita keturunan, tapi mungkin dengan cara ini. Jadi dia memberikan Hagar, hambanya, kepada Abraham, karena dia berpikir janji Tuhan itu iya betul,
akan beri keturunan. Tapi mungkin caranya bukan seperti ini. Caranya seperti yang itu. Dia mulai berpikir dengan caranya sendiri. Ada kalanya mungkin kita juga diperhadapkan dengan sebuah situasi-situasi seperti itu. Ketika kita mungkin dapatkan janji Tuhan mungkin tentang kesembuhan gitu ya. Kita ngalami sakit, mungkin sudah sekian waktu kita dapatkan suara Tuhan pasti sembuh. Tuhan akan menyembuhkan gitu. Tapi berjalannya waktu, penyakit kita tidak kunjung sembuh. Dan kita mulai berpikir, Tuhan pasti menyembuhkan, iya. Tapi mungkin caranya pakai ini, pakai alternatif mungkin. Kita pakai ini, gitu cara ini dan itu. Dan lain sebagainya yang kita rasa itu yang harus kita lakukan. Atau mungkin kita mendapatkan janji Tuhan mungkin mengenai sebuah usaha. Waktu kita mungkin mau merintis sebuah usaha tertentu, kita seolah mendapat tuntunan Tuhan, kita mendapat suara Tuhan, kita harus merintis bisnis tertentu, pekerjaan tertentu. Tapi di tengah perjalanan mungkin usaha yang kita lakukan, usaha yang kita kerjakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak menguntungkan sebagaimana yang kita harapkan. Dan itu yang seringkali membuat kita merasa, ini benar enggak suara Tuhan? Ini benar enggak ya? Janji Tuhan seperti ini, dan akhirnya kita mengusahakan dengan cara kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda diperhadapkan dengan hal seperti ini, belajar untuk percaya. Jangan buru-buru komplain dengan Tuhan. Jangan buru-buru keluar dari rencana Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan sediakan di depan kita. Tetap belajar setia, tetap belajar taat dengan pimpinan Tuhan. Yang kedua, yang kita mau belajar dari bangsa Israel adalah ketika mereka berjalan mengikuti pimpinan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka belajar untuk tetap kuat dan bertindak. Apa yang mereka lakukan kita bisa lihat di beberapa ayat. Yang ke-22 katakan seperti ini. Mereka mengumpulkan kembali kekuatannya. Artinya apa? Pada waktu kita mungkin merasa waktu kita gagal, kita merasa down, itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang normal. Kalau kita mungkin belum mengalami keberhasilan, mungkin apa yang kita usahakan tidak mencapai hasil yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita mungkin merasa down, itu sesuatu yang normal. Tapi satu perkara, jangan izinkan setiap situasi yang kita hadapi itu mendikte hidup kita. Atau kita larut dalam situasi tersebut sekian waktu lamanya. Kalau kita membiarkan situasi hidup kita seperti itu, iblis akan pakai itu menjadi sebuah celah untuk memutarbalikkan fakta tentang Tuhan di hati kita. Iblis mulai menaburkan sesuatu hal yang gak baik di hati kita. Kita mulai ragu-ragu tentang suara Tuhan. Benar enggak ya? Benar enggak ya? Dan itu membuat kita jadi semakin mungkin bingung dengan kebenaran itu. Bahkan bisa memutarbalikkan fakta tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak seperti yang kamu harapkan. Tuhan itu seperti ini dan itu. Ada kalanya kalau kita membiarkan situasi hati kita seperti itu, iblis bisa pakai itu sebagai celah. Kumpulkan kembali kekuatan, tetap taburi hati Anda dengan firman Tuhan. Jangan biarkan hati Anda kosong. Jangan biarkan hidup Anda ketika mungkin dalam situasi yang belum menguntungkan, belum mendapatkan kemenangan. Tetap menjadi umat yang kuat. Tetap taburi kehidupan Anda dengan sesuatu yang baik. Tetap bangun kerohanian Anda. Apa yang perlu Anda lakukan, apa yang bisa Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tetap di ayat yang sama, di ayat yang kedua dikatakan bangsa Israel mengatur kembali barisan perangnya seperti semula. Artinya apa? Mereka tetap mengatur barisannya, mereka tetap melakukan aktivitas yang normal, yang harus mereka kerjakan. Bagian mereka yang harus menjadi tanggung jawab mereka tetap lakukan. Hal yang sama juga harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita juga ketika kita mungkin menghadapi situasi-situasi di mana apa yang kita kerjakan belum mengalami keberhasilan, suara Tuhan yang kita dengar mungkin tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan di awal-awal gitu. Apa yang kita lakukan? Jangan menyiksa diri Anda dengan berputus asa. Jangan menyiksa diri Anda, enggak mau makan, enggak mau minum, enggak melakukan aktivitas-aktivitas. Anda menjauhkan diri Anda dengan komunitas Anda. Anda mulai menyiksa diri Anda dengan hal yang enggak perlu. Kalau Anda mungkin kehilangan sebuah pengharapan tentang kehidupan Anda, ingatlah bahwa kebaikan Tuhan itu cukup bagi kita. Lakukan apa yang masih menjadi bagian kita. Kerjakan bisnis Anda. Kasih keluarga Anda. Terutama juga kasih diri Anda sendiri.
tetaplah jadi wanita yang utuh, tetaplah jadi pria yang utuh, tetaplah menjadi kepala keluarga yang utuh, tetaplah menjadi orang-orang yang sebagaimana Engkau dipakai Tuhan. Allah menciptakan kita, Allah memakai hidup kita. Jangan undur dari itu, jangan rusak kehidupan kita karena 1-2 perkara yang belum terjadi dalam hidup kita. Berikutnya yang bangsa Israel lakukan adalah di ayat 23 dikatakan seperti ini. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertanya pada Tuhan untuk tindakan selanjutnya. Jadi bangsa Israel tidak menyerah ketika 1-2 kali mereka belum mengalami kemenangan. Sekalipun dengan berdarah-darah ya, dikatakan bahkan mereka menangis di hadapan Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah, tapi mereka menguatkan kembali kepercayaannya. Mereka datang ke Tuhan, mereka dikatakan di ayat 23, mereka merendahkan diri mereka. Dan sekali lagi mereka minta tuntunan Tuhan. Mereka tidak mengambil keputusan sendiri. Mereka tetap menyerahkan keputusan pada Tuhan. Mereka sekali lagi bertanya pada Tuhan, haruskah kami maju untuk kali ini? Haruskah kami tetap menyerang Bani Benyamin untuk kali ini? Sekalipun 2 kali sudah mereka mengalami kekalahan. Dalam pertumbuhan rohani kita bisa salah loh untuk kita menangkap suara Tuhan. Dalam pertumbuhan rohani kita mungkin masih bisa ada hal yang kita salah menginterpretasikan, salah untuk mengartikan suara yang kita dapat dari Tuhan. Dalam perjalanan rohani tersebut bukan berarti kita menjadi orang yang ragu-ragu ya, mau melangkah ragu, mau ngambil keputusan ragu, mau ngambil sebuah tindakan tertentu kita ragu. Bukan berarti kita menjadi orang yang ragu-ragu dengan hal itu. Kita percaya bahwa tuntunan Tuhan yang kita dapatkan itu pasti jelas, pasti ada konfirmasinya. Tapi satu hal yang kita juga perlu ingat adalah dalam kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, tetap berikan sebuah ruang di hati kita untuk Tuhan koreksi. Siapa tahu, bukan karena suara Tuhannya yang salah atau apa, tapi karena kita mungkin salah dalam kita mengerjakannya. Mungkin kita salah dalam mengambil sebuah tindakan dengan hal tersebut, atau mungkin kita salah menangkapnya. Tetap ada suatu ruang yang perlu di hati kita untuk Tuhan koreksi dan Tuhan menuntun kita untuk hal yang berikutnya. Jangan izinkan kita hanya berpikir dengan kebenaran kita. Kalau itu ya itu. Apa yang saya dengar pasti ya benar. Dan kita tidak memiliki sebuah ruang, sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk mau dikoreksi. Satu hal yang kita juga belajar, ini kisahnya juga ada di Alkitab, kisah Bileam. Bagaimana Bileam ini seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan ketajaman. Apa yang dikatakan, apa yang dinubuatkan, dikatakan di Alkitab itu pasti terjadi. Tapi satu hari pada Tuhan sampai menegur Bileam, bahkan dengan memakai keledainya. Jadi siapapun kita, kalau kita berjalan, ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, tetap beri ruang di hati kita. Bukan memakai kebenaran kita sendiri, bukan memakai pengertian kita sendiri. Sekalipun suara Tuhan itu ya, kita harus meyakininya. Kita harus pasti dengan itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa dikoreksi. Bukan berarti kita tidak bisa diarahkan. Tetap buka ruang, Tuhan tolong saya. Kalau saya melangkah, koreksi Tuhan. Kalau saya salah Tuhan dalam menjalaninya mungkin, Tuhan tuntun saya untuk langkah yang berikutnya seperti apa. Itu akan memberikan ruang untuk Tuhan bekerja lebih. Kalau kita membatasi Tuhan dengan berkata, ya saya pasti benar, apa yang saya dapatkan, apa yang saya sudah lakukan ini pasti benar. Itu akan membatasi Tuhan. Bangsa Israel memutuskan ketika mereka bertanya untuk ketiga kalinya, dia tetap mau menyerahkan keputusan, haknya itu pada Tuhan untuk yang mengambil keputusan. Sekalipun kita bisa saja berkata, kan sudah 2 kali Tuhan bicara maju. Bisa jadi yang ketiga Tuhan bilang, tidak usah maju. Tapi mereka tetap menyerahkan keputusan untuk Tuhan. Ketiga kali mereka tetap tanya Tuhan, haruskah kami maju? Di hidup kita juga seperti itu. Apapun mungkin yang pernah kita dapatkan, baik itu janji tentang keluarga, pekerjaan mungkin, karir, pasangan hidup, apapun juga. Kalau kita dapatkan suara Tuhan, janji Tuhan, kita bisa meyakini hal itu. Kita harus percaya ya dan amin tentang hal itu. Tapi untuk step demi step berikutnya, tetap libatkan Tuhan. Kita harus punya kerendahan hati untuk kita mempercayakan setiap keputusan kita tetap di dalam tangan Tuhan. Hal berikutnya yang bangsa Israel lakukan adalah
Di ayat yang ke-26 dikatakan, mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Hal ini untuk mengajarkan kita seperti ini. Kalau kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan, ada kalanya kita seperti di awal saya katakan, kita juga diizinkan untuk melewati sebuah proses untuk menuju penggenapannya. Kita diizinkan untuk melewati sebuah masa-masa di mana mungkin ada hal yang kita harapkan belum terjadi sebagaimana mestinya. Di masa-masa seperti itu apa yang harus kita lakukan? Tetap persembahkan korban yang terbaik buat Tuhan. Tetap pujilah Tuhan. Tetap naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, sesungguhnya itu sebuah sikap hati kita untuk berkata, Tuhan, Kau yang lebih tahu tentang hidupku. Tuhan, Kau yang berdaulat atas hidupku. Kau yang lebih tahu jalan-jalanku. Tuhan, Kau yang bisa mengatur apa yang terbaik buat hidupku. Tuhan, aku menyerahkan hidupku dalam tangan-Mu. Bangsa Israel ketika mereka hendak melakukan serangan ketiga, mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Sebagai sebuah tanda mereka menyerahkan hidup mereka, menyerahkan bangsa Israel dalam tangan Tuhan. Jadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Kalau tahun ini katakan ini tahun pujian dan tuayan. Mungkin sampai di bulan ini Bapak Ibu Saudara belum mengalami apa yang jadi janji Tuhan. Anda mungkin merasa mana tuayannya? Apa yang saya dapatkan? Bahkan mungkin kerugian. Apa yang saya dapatkan sampai bulan ini bahkan mungkin sesuatu yang lebih buruk dari hari-hari yang lalu, dari tahun-tahun yang lalu. Satu perkara, kalau Bapak Ibu Saudara belum mengalami apa yang janji Tuhan, mari hampiri Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap hampiri Tuhan, ucapkan syukur. Ya, kita percaya bahwa tidak ada yang terlambat di hadapan Tuhan, tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan kerjakan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita hampiri Tuhan, kita serahkan hidup kita untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku. Renungkan pujian ini bagi Bapak Ibu Saudara. Maukah Anda tetap menyerahkan hidup Anda? Izinkan Tuhan menyertai-Mu. Izinkan Tuhan yang memimpin engkau. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin, amin. Pimpin
Bapak Ibu Saudara, kami nggak tahu apa yang Anda hadapi hari-hari ini. Mungkin saat ini Anda lelah dengan kehidupan Anda. Anda sedang menantikan sesuatu, apa yang Tuhan pernah janjikan, atau mungkin suara Tuhan yang pernah Anda dapatkan. Anda mungkin merasa capek untuk melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda. Anda berpikir untuk mulai berjalan dengan apa yang menurut Anda pandang baik. Anda merasa waktu Tuhan belum tiba mungkin untuk pengenapannya di dalam hidup Anda. Dan Anda mulai tidak lagi tekun untuk mungkin berdoa. Anda tidak mulai lagi merasa pimpinan Tuhan itu perlu. Dan Anda mulai memakai hikmat Anda mulai dengarkan apa yang menjadi perkataan orang di kanan kiri Anda. Satu hal pagi hari ini, kalau firman Tuhan ini berbicara di hati Anda, ambil sebuah keputusan pagi hari ini. Apakah Anda mau tetap dipimpin Tuhan, atau Anda mau keluar dari rencana Tuhan? Anda mau tetap menjadi orang yang taat dan setia untuk menyerahkan setiap keputusan hidup Anda di tangan Tuhan, atau Anda menjadi raja atas hidup Anda sendiri? Pagi hari ini saya mau menantang Anda kembali. Kalau Anda mau mengambil sebuah keputusan untuk melibatkan Tuhan, untuk menjadikan Tuhan dan Raja, untuk Tuhan terus memimpin hidup Anda, letakkan tangan Anda di dada Anda. Kita mau berdoa sejenak. Tuhan, kami percaya Engkau punya rancangan yang lebih baik buat hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah salah dengan rencanamu. Engkau tidak pernah salah dengan jalan-jalanmu. Kalau kami pernah keluar Tuhan dari rencanamu, kalau kami sudah mulai tidak percaya, kalau kami sudah mulai ragu dengan apa yang menjadi suara Tuhan di hidup kami minta ampun Tuhan. Pagi hari ini kami mau ngambil keputusan Tuhan, kembali pimpin hidup kami mau kembali dengar-dengaran akan suaramu, kami mau tetap melibatkan Engkau Tuhan dalam setiap jalan-jalan kami mau tetap berdoa, kami mau tetap Tuhan menyertakan Engkau dalam setiap keputusan hidup kami, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang meresponi firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara juga bisa menuliskan di kolom komentar, saya mau hidup dipimpin Tuhan. Itu menjadi sebuah doa bagi Anda secara pribadi, dan nanti rekan-rekan doa yang akan mendoakan setiap keputusan Anda. Apa yang Anda ambil, apa yang Anda putuskan hari ini, saya percaya itu akan menolong Anda untuk berjalan dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Percayalah, setiap proses ujungnya adalah glory. Setiap apa yang Tuhan janjikan tidak pernah batal dalam hidup Anda. Jangan menyerah di waktu-waktu ini. Jangan menyerah dengan hidup Anda. Bangkit kembali imanmu, kerjakan apa yang masih menjadi bagianmu, dan tetap pujian, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kasih karuniamu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan
Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap untuk menjadi umat yang Kau pimpin. Kami siap Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Saat ini Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita dari awal sampai pada akhirnya. Berkat Allah, berkat perlindungan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, berkat pimpinan Tuhan atas hidup kita yang tidak pernah berkesudahan, yang akan menuntun kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Sabtu yang akan datang. Saya percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru buat hidup kita setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati.